Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat doa, malam ini malam Sabtu ya, hari Jumat. Diari Om Hadi live lagi nih, streaming dengan tema pesugihan. Jadi kalian yang dimanapun ingin bertanya secara langsung silakan di channel YouTube-nya Diari Om Pesugihan. Kayak ayam ya, Kan itu ada dalam seperti itu. semiskin-miskinnya gitu ya Om. Setidak mampunya kita gitu, jangan sampai kita seperti itu. Karena itu dosanya Om, nggak ada obat Iya. Baca gambar. kan sinyal. Oke, kita langsung aja ya bahas apa sih pesugihan itu. Ini aja yang nonton kalau mau nanya. Om jelasin lagi ya. Kalau kalian ingin bertanya tentang apa pesugihan atau enggak caranya atau enggak ciri-cirinya orang yang nyegik atau apa, langsung aja komentar di YouTube ya, langsung. Nah, pesugihan kalau menurut Om mah intinya mah duit lagi ya, mau kaya tapi dia malas, mau instan kaya tapi dia malas bekerja gitu. Akhirnya melakukan hal-hal yang seperti ini gitu, pesugihan gitu. Pesugihan itu pesugihan persekutuan dengan goib, makhluk goib ya. Pesugihan itu banyak loh, banyak macam-macamnya, banyak ciri-ciri, banyak ininya lah, nama-namanya ya. Karena Om juga tidak bisa menjelaskan satu-satu apa aja nama-nama pesugihan tersebut. Ya, Om akan nunggu kalian aja lah yang bertanya pesugihan apa. Tapi Om akan jelasin garis besarnya dalam pesugihan tersebut. Intinya dari tema malam ini ya, pesugihan. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana menjadi cepat kaya raya dengan instan. Ya Bang Anit? Iya. Nah, itu yang namanya pesugihan. Mau pesugihan apapun, bentuknya apapun yang namanya pesugihan, dia pengen instan tapi malas bekerja. Itu. Nah, kalau ditanya masalah pesugihannya apa-apa namanya, Om juga ngerti apa namanya. Misalkan kayak tenar aja lah. Kawi, misalkan Gunung Kawi, Gunung Kumulkus, dan yang lain-lain lah ya. Mau sama kera, mau sama ular, mau sama jin apa. Intinya pesugihan itu bisa didapat di darat, di gunung, di air, di laut. Itu bisa kalian dapatkan hal seperti itu ya, dengan cara-cara tergantung tempatnya. Misalkan di laut misalkan di laut ya. Ya. Ini yang tenar aja Om, di laut itu banyak pesugihan yang atas namakan silumannya itu Nyi Roro Kidul Om, yang tenar itu katanya sih itu pesugihan paling laku lah kalau warung mah. Jadi banyak yang ke Laut Kidul itu yang ini pesugihan yang ininya. Benar. Jadi kalau tadi apa Om tadi nggak fokus? Iya. Karena apa tuh Om ngomong itu? Ada jin ya Om? Enggak. Jadi aneh. Jadi tapi apa tadi? Apa pertanyaan? Nah, pertanyaannya? Iya itu pesugihan yang contoh tadi Om bilang, misalkan di laut. Kita ambil contoh yang ini yang populer, di pesugihan Nyi Roro Kidul. Oke, sudah ada nih. Kita mau jawab dulu pertanyaan Bang Andrew Novela. Assalamualaikum Bang Andrew. Ya itu jawab dulu itu aja. Oke, Om akan jawab pertanyaan langsung ya. Andrew Novela, pesugihan harus pakai tumbal nggak Om?
Nah, pesugihan kalau dijabarin banyak ya. Tapi yang kita tahu umumnya pesugihan itu harus pakai tumbal gitu. Sebenarnya mah ada pesugihan yang nggak pakai tumbal. Apa coba? Nah, nanti ya ingetin Om di tengah perjalanan kita live ini. Om akan jelasin apa persugihan yang nggak pakai tumbal, tapi dijamin sama Om. Om akan kasih tahu kalian. Jadi kalau pesugihan yang akan kita bahas ini adalah pesugihan di mana kalian jadi musyrik, jadi murtad. Nah, ini yang Om akan bahas seperti itu. Apa pesugihan-pesugihan itu. Tapi Om tadi udah ngomong ya, Om akan jelaskan pesugihan yang tanpa tumbal, dan itu melebihi yang pakai tumbal. Nah, Om akan khasiatnya Om. Iya. Jadi kalian siap-siap aja nanti di tengah studio, setengah studio, pertengahan live ya. Nah tadi pertanyaannya udah pakai tumbal nggak? Pakai, jelas pakai tumbal ya. Mau itu hewan, mau itu apalagi manusia, itu udah 99% itu manusia ya, Bang Andrew. Kalau kita harus jawab pakai tumbal apa enggaknya, tergantung pesugihannya seperti apa gitu. Jadi kembali lagi ke pesugihan ya. Ya. Soalnya kan ada Jadi gini, pesugihan itu kan banyak. Misalkan kita ke daerah mana. Nah, setiap daerah itu mempunyai persyaratan masing-masing gitu. Tapi intinya adalah 99% adalah minta tumbalnya seperti manusia. Pokoknya yang hidup aja. Itu Bang Andrew. Terus tadi Bang Billy apa? Produser nih? Iya, itu apa? Yang contoh pesugihan di Laut Kidul. Oh, pesugihan Laut Kidul. Yang populernya itu Berarti Nyi Roro Kidul ya. Nah, ini nih Om akan jelasin nih untuk kalian. Ini info terpenting buat kalian ya. Kalau Om berbicara ini pengalaman Om, kalian ada yang percaya nggak? Enggak. Nggak ya? Karena kan mereka nggak tahu itu siapa. Ya. Gitu. Kalau saya mungkin percaya karena udah kena Jadi gini, biarpun kalian tidak percaya sama Om, nggak apa-apa. Tapi Om akan ngasih informasi yang sebenarnya sama kalian. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang pesugihan itu yang paten, yang bagus, yang apa, yang GG lah kalau di Dota ya, Bang Dani. Itu di Laut Selatan atau enggak Nyi Roro Kidul ya, maaf nih kita apa ini namanya. Itu sama sekali hoax, itu bohong, itu nggak pernah terjadi seperti itu. Itu Bang Billy. Ini Om akan meluruskan ya. Nanti kita akan bahas lagi pesugihan yang lainnya. Berhubung tadi Bang Billy nanya pesugihan Laut Pantai Selatan ya, atau enggak Nyi Roro Kidul, itu bohong semua. Karena apa? Kalau menurut Om, ini Om jelasin deh pengalaman Om pribadi deh gitu ya. Om pernah ke sana tapi tidak nyata gitu. Secara goib lah ya, secara goib Om pernah ke sana dan disambut dengan baik banget gitu. Biarpun Om tidak ketemu sama ratu tersebut gitu, tapi sama pengawal-pengawalnya yang luar biasa gagahnya ya. Nah, di situ Om bisa apa namanya? Yakin gitu kalau sebenarnya nih di pantai selatan ini ratu itu tidak melakukan hal yang namanya pesugihan gitu. Terus Om pernah nanya ke pengawal tersebut ya. Dijelasin sama mereka gitu. Ternyata selama ini kita dibohongin sama makhluk darat. Gaib darat ya. Nah, itu siapa yang satu lagi tuh? Yang belum? Nah, itu siapa tadi? Nyi Blorong itu. Itu kan ininya ya, apa namanya? Kalau kata kita mah saingan. Tapi bukan itu aja, banyak musuh dari Ratu Kidul tersebut gitu, yang di darat mau yang di laut
sekalipun atau nggak yang di air ya, itu sama gitu, memusuhi. Karena memang kalau menurut Om, sang ratu itu ya, ratu pantai selatan itu, dia memang goib ya, jin ya, kalau menurut Om ya, dia baik cuman gitu. Yang tadinya manusia jadi jin gitu. Kalau pantai selatan Nyerok Kidul ya. Nah, nanti Om kalau mungkin kedepannya live streaming nanti boleh kita ngebahas itu Om. Jadi awal mulanya Ratu Pantai Selatan Boleh. kan itu dari manusia ke jin ya. Kok bisa gitu. Nah, gimana kalau nanti gitu Boleh. kita bahas yang itu. Sekarang mah karena pembahasannya pesugihan, jadi pesugihan aja. Jadi Om akan jelasin biar kalian tidak salah kaprah ya tentang Laut Selatan. Siap juga. Om pernah bertanya ke pengawal-pengawalnya juga. Om saat itu dihampit ya sama 2 pengawal. Dan sambutannya mantap alhamdulillah. Dan tidak pernah meng-ACC manusia-manusia yang mau pesugihan di pantai selatan ya. Itu untuk pribadi Ratu Kidul sendiri. Cuman kalau kata kita mah banyak oknum-oknum lah gitu, yang pengen menjatuhkan atau apalah, saingan atau apa. Akhirnya nama dia kan jelek, nama si ratu tersebut jelek gitu. Nah, di situ jadi banyak orang yang salah kaprah, si Ratu Kidul aja dibawa-bawa, padahal dia nggak tahu menau gitu. Banyakan nolong dia banyakan nolong. Itu yang contohnya kan banyak ya yang kejadian kalau ke laut itu jangan pakai baju Nah, contoh aja lah ya, baju hijau ya. suka diambil itu sama Nyerok Kidul. Nah, itu ceritanya gimana itu? Padahal kan ratu tersebut kan pakai baju hijau. Jika kalian partai apa? Misalkan salah satu partai lah ya, ketua partai kalian berkaos warna hijau. Kalian mau pakai yang kuning, biru, apa merah kira-kira? Ya, pasti hijau kan. Hijau ya? Jadi beda partai kalau pakai warna lain. Kenapa yang hijau itu ditarik ke laut, Pak? Dicelakain gitu maksudnya, ditarik ke Kalau banyak orang yang bilang karena tidak sopan atau tidak mau disaingin gitu. Itu bohong. Itu adalah yang tadi Om bilang. Itu oknum makhluk yang ingin menjatuhkan sang ratu tersebut. Gitu. Gak ada. Bahkan ratu tersebut tuh mau nolong gitu. Nolongin manusia tersebut gitu. Cuman balik lagi, dia juga kasarnya tahu adanya Tuhan, gitu. Adanya Allah, tahu gitu. Jadi kalau memang sudah takdirnya orang tersebut meninggal di bawah arus gitu, bisa apa? Makhluk-makhluk juga kan, makhluk juga punya umur, punya ajal gitu. Dan itu kan ada yang mengaturnya. Nah, makhluk-makhluk tersebut yang oknum-oknum ya, yang di darat, yang di laut sama aja gitu, ingin menjatuhkan gitu. Jadi kesannya tuh kalau kita ke pantai selatan itu akhirnya nggak boleh pakai yang hijau gitu. Jangan kalian ngomong, Om nanti ke pantai selatan pakai baju hijau dong. Iya. Oke. Jadi itu gimana Om? Yang kan banyak yang katanya, ini juga katanya banyak yang pakai baju hijau itu suka diambil. Nah, kalau ratunya sendiri nggak mengambil, lantas siapa? Ya tadi oknum-oknum makhluk-makhluk yang di luar dari laut, salah satunya itu. Terus sama yang di laut juga ada pesaingnya lah gitu. Jadi gitu. Di laut itu Jadi di daratnya udah diciriin. Kalau kalian para indigo atau nggak apa ya, sebelum kalian sampai ke laut sana kan ada beberapa jembatan tuh ya. Nah, kalian lihat deh kiri kanan itu, jembatan itu sudah ada yang mengawasi kalian. Dan itu sebenarnya bukan makhluk laut, tapi menyerupai makhluk laut. Gitu. Hati-hati untuk kalian yang tertipu ya sama pandangan, karena makhluk tersebut kan pinter ya, makhluk gaib itu pinter gitu. Jadi kita harus lebih teliti lah untuk melihatnya gitu. Itu sebenarnya makhluk darat yang sedang mengintai gitu. Paling pakai baju hijau, oh itu nih, udah diintai dari jalan juga gitu.
ada jembatan berapa gitu, ada 3 atau 2 gitu, 2 Yang jembatan kemana itu teh? ke pantai Ke pantai Pelabuhan Ratu, Ratu. Pelabuhan Ratu ya, di Sukabumi kalau nggak salah. Di situ itu kiri kanan sudah ada yang mengintai. Bentuknya bentuk makhluk laut, padahal dia makhluk darat. Kalau yang benar makhluk laut, posisinya percis mau ke arah laut. Itu memang ada. Itu ada, cuman tidak gimana-gimana. Ada makhluk darat yang menyerupai makhluk laut yang sedang mengintai gitu. Jadi kalian kalau yang sombong, yang apa gitu, siap-siap aja lu dicurigai. Udah. Kita kembali ke topik lagi. Oke, siap. Nanti itu dibahasnya tuh nanti video selanjutnya. Yang videonya. Oke. Nah, Jadi om jelasin tadi ya, tidak ada yang namanya ratu tersebut meng-ACC yang namanya pesugihan, tidak ada. Kalau ada orang yang seperti itu, hoax, bohong, dia bersekutu sama selain itu sendiri gitu ya, bukan si Roro Kidulnya berarti. Begitu. Tapi sama makhluk yang lainnya. sekarang kembali lagi ke ini, ke pesugihan itu sendiri. Jadi tadi itu kan pesugihan yang bagus itu ke ini Roro Kidul ya. Padahal itu bukan menurut Om yang tapi kita nggak membahas itunya, kita membahas pesugihannya itu sendiri Om. Nah, rata-rata ke sana pesugihan itu biasanya nih kata Bang Andrew minta tumbal. Nah, itu pasti Om, tumbal itu pasti ya. Pasti. Minta tumbal. Jadi kalau ada yang bilang pesugihan kita mah nggak pakai tumbal, waduh, bohong. Nah, Jangan kalian tergoda sama bisikan-bisikan setan yang berupa manusia ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tumbalnya itu diapain sama makhluk? Good question. Wih. Ada gini, ada beberapa tempat nyegik ya, pesugihan itu yang menerapkan peraturan seperti ini. Bang Daniel pengen pesugihan, nanti dia ada perjanjian atau apa, kurang paham, nanti ditanya sama makhluknya, entah itu dia sendiri yang akan jadi tumbalnya atau enggak dia akan mencarikan tumbalnya gitu. Mau dari orang lain, mau dari saudara terdekat, bahkan sampai anak, bini, saudara, orang tua juga ada gitu. Pertanyaan. Nah, kalau misalkan Bang Daniel yang jadi tumbalnya atau enggak orang lain deh, saudaranya deh ya, saudaranya nih ditumbalin sama dia nih, itu si yang ditumbalinya itu jadi apa, pengikut makhluk tersebut. Jadi babu gitu. Jadi babu, kayaknya Om pernah bahas nih kayak gini. Ya pernah, cuman kan nggak detail. Emang. Jadi akan jadi babu atau nggak jadi pelayan lah ya. Tapi kesian gitu, kesian banget deh. Kalau diceritain ini, aduh, dia bisa jadi ini nih, bisa jadi meja manusia padahal. Gitu. Manusia yang diambil gitu, ditumbalin, jadi meja begini aja, buat naruh minuman-minuman, buah-buahan, atau enggak jadi alas kaki kayak gitu. Jadi keset gitu. Jadi keset, jadi lampu taman, aduh, siap. Begitu juga sama kayak misalkan yang dia pesugihan tersebut kayak Bang Daniel ya, dia akan jadi seperti itu juga, sama gitu. Jadi nggak ada yang beda, kok jadi pengikut aja gitu. Yang ditumbalin sama yang memalin itu jadi pengikut. Iya, makhluk tersebut kan memang intinya kan dia makhluk tersebut kan mencari pengikut dia di neraka. Gitu. Tapi kalau yang ditumbalin, Allah alam, nanti urusannya sama Allah aja, bukan sama manusia lagi gitu Bang. Nah, kalau kan jadi pertanyaan gini Om, kenapa misalkan orang yang ditumbalkan itu harus jadi meja? Apa di sana nggak ada meja? Banyak. Terus itu manusia yang ditumbalin atau yang memalin dijadiin itu Bahkan jadi dinding, ya, hiasan itu dinding.
kalau manusia dibikin hiasan ini seni kan gitu, sedangkan di alam itu emang sama juga gitu, itu buat seni bangsa mereka gitu, atau Ini. buat apa? Kita berlogika dikit ya, Om, logikain dikit. Om punya hutang nih sama Bang Billy, terus Om nggak bayar-bayar, apa kira-kira yang akan Bang Billy lakuin? Kerja mungkin. Siapa? Kerja sama Om gitu. Om. Om iya kerja sama saya gitu. Gimana, romannya baik gak? Romannya Om, kerja deh sama saya deh untuk bayar hutang. Apa gini? Iya. Apa gini? Ngus, Om, gawe dia aing weh. Apa gimana tuh? ya, jadi gini, Om mau bayar nih utang, udah kamu mah kerja wes sama saya, nggak digaji, jadi Iya. gajinya, nah itu mungkin. Nah, logikanya seperti kayak yang nagih hutang itu kasar secara paksa. Ya. Paksa gitu. Udah lah, disuruh ngepel, disuruh apa atau enggak. Yang namanya punya duit ya, yang ngutangin. Lu diam di situ, lu pegang lampu. Udah sehari misalkan. Utang lu lunas. Mau gimana? Coba. Jadi Seperti itulah. jadi Dia kan udah ngasih duit Iya. nih, ngasih kekayaan bagi yang itu. Iya, bagi yang Timbal baliknya seperti itu. maksudnya gini Om, pertanyaannya, apakah jin itu kan yang saya tahu ya, jin itu bisa melakukan segala hal gitu. Iya. Terus kenapa masih pengen dibantu sama orang yang kayak gitu? Apakah itu, kalau saya manusia bikin misalkan kamu bayar utang sama saya, udah kamu nari, Nari. kan mau nggak mau dia harus nari Iya. ya, dia buat bayar utangnya. Buat sayanya, saya senang puas gitu. Apakah jin juga seperti itu? Sama kayak gitu. Yang penting mah apa yang sudah dikeluarkan sama mereka terbayar. Berarti sama jin juga Barter lah. pengen kepuasan mungkin ya Om. Iya loh. Nafsunya dia lebih gede dari kita kan. Dari mau nafsu apapun. Karena jin itu kan sebenarnya di bawah kita ya Om. Dia mungkin puas lihat manusia itu di bawah perintah dia yang mungkin Iya. itu kepuasan Ini hanya manusia-manusia GBLK atau nggak odading lah yang mau ngelakuin pesugihan gitu. Ya kalian insya Allah jangan. Terus apa lagi? Bang Daniel atau nggak Bang Billy? ya itu. Next question. Sekarang ini Om apa? Kan membahas pesugihan ya, tentang pesugihan aja di sini bentar. Tadi pesugihan yang jenis-jenis pesugihan Om. Tadi kan contohnya ini lorok dulu. Itu jenis ada nggak jenis buat misalkan kamu pengen kayak Pesugihan itu lebih cepat gitu Om. Pesugihan Lebih bagus. itu jenisnya macam-macam. Yang kayak babi ngepet aja bisa disebut pesugihan. iya. Yang miara tuyul aja bisa jadi pesugihan. Begitu. Cuman kan kadar kinerja pesugihan tersendiri tersebut itu seperti apa. Misalkan kayak tuyul, ya tiap hari berarti harus operasi gitu. Kalau pesugihan yang pakai tumbal kan enggak harus operasi, nggak usah capek, cuman ngasih tumbal dapat duit, nggak usah harus miara ini miara itu, nggak usah. Kalau yang pakai tumbal ya, kayak babi ngepet, dia harus kerja capek, kesek-kesek ke tembok. Nah Om, jadi pertanyaan yang ini pesugihan ke babi ngepet ya. Babi ngepet, babi sugan. Kenapa orang pengen pesugihan ke babi, dia tetap harus kerja gitu Om. Ya kan Maksudnya, bodoh. Ini kan mending kan udah tumbalin aja ya yang jelas gitu. jelas. Sedangkan Jaga lilin coba. kalau ke Bodoh. apakah ke babi ngepet juga harus pakai tumbal nggak? Kalau yang ke laut kedua itu yang rata-rata pakai tumbal, ya dia cuman diem gitu di rumah. Kalau beres udah ngasih tumbal udah tinggal menghasil ya. Kalau Nah, babi ke babi gimana? ngepet tersebut
dia bukannya tumbal tapi sesajen. Tahu sesajen ya, kayak kembang, kelapa, kopi pahit. Enggak. Kalau nggak salah sih ya enggak lah, kalau nggak salah ya, bukan berarti om udah pernah, bukan gitu. Tapi kalau dilihat dari secara logika gitu, kayaknya enggak gitu. Kemungkinan makhluk tersebut mintanya paling kelapa hijau gitu sama kembang dan lain-lain lah gitu. Kalau untuk kopi mah kayaknya sih enggak. Sekarang kan udah di zaman 2020, mungkin minta Fanta kali. Dulu pernah daerah sini juga yang ada Yang ngepet. yang cuman Sebenarnya gini pertanyaannya, itu babi ngambil uangnya gimana? nah itu mau ditanyain itu barusan cuman karena udah duluan kok jawab. Si babi itu sebenarnya ngambilnya cuma ngendus gitu, ada duit nih, misalkan ada kepokan gitu 1 juta 2 juta, dia baru mau ngambil. Tapi kalau yang di bawah 1 juta enggak, dia nggak mau ngambil. Jadi kalian yang rumahnya rawan babi ngepet jangan naruh uang lebih dari 1 juta ya, karena memang dia kan setiap mau ngambil nih dia ngendus dulu, ngendus. Kalau sudah tercium endusannya itu kayak misalkan bau daging ayam atau yang tebal, baru dia mainin kulit si badan itu digesek-gesekin dan uang itu nyamperin sendiri. Sebenarnya mah itu makhluk lagi gitu yang nggak kelihatan sama mata. Ibaratnya mah si babi itu diangon lah sama makhluk gitu. Pokoknya makhluk itu pinter lah, gaib itu pinter, nggak ada yang bisa. Kata Om juga waktu video-video sebelumnya, gaib itu nggak ada yang bisa nerka gitu, nggak ada yang bisa kinerja dia seperti apa, nggak ada yang bisa gitu. Karena gaib. Apalagi membeli itu kan babi ya. Apakah emang cuma babi kan pepen nih nggak ada udah gitu. udah Iya ada nggak, soalnya yang saya tahu cuma babi sama tuyul gini. Memang orang Indonesia itu kalau misalkan lagi booming pasti dia selalu inget yang booming. iya. Sebenarnya mah banyak gitu, mau itu babi, mau itu kuda, mau itu kebo gitu, mau apa, banyak. Bahkan tikus juga ada gitu. Belum panjang lah nanti lah makan. Emang belum ada om kuda ngepet, tikus ngepet, adanya babi ngepet gitu. Nah, enak gak disebut kuda ngepet? Nah, enak Yang enak? ya babi ngepet. Nah kan saya jadi penasaran kenapa babi gitu, karena emang enak disebutin Iya, atau pokoknya orang Indonesia begitu latah lah. padahal mah emang ada itu om. Ada. Ya, atau emang beda jenisnya lagi. Beda jenisnya. Mau apapun ada lah. Yang kalian tidak ketahui tentang yang goib, itu ada semua di goib. Ada semua, apapun ada semua. Jadi kalau Om bilang nggak ada, salah. Tapi Om tidak boleh terlalu gamblang jelasinnya karena akan menjadi perbincangan di kemudian hari. Tapi mungkin kalau orang-orang tertentu seperti Om ini tahu. Gitu. Nah sekarang yang pertanyaan yang di YouTube nggak ada kan di YouTube. Jadi lanjutin aja pertanyaan yang di darat ya, pesugihan yang di darat yang kayak di gunung. Apakah setiap daerah itu berbeda-beda persyaratannya? Iya. Atau sama? Beda. Gunung sama laut misalkan. Beda. Contohnya? Ya banyak, kayak misalkan kayak tadi Om jelasin deh. Kayak apa yang kita tahu Gunung Kawi lah. Ya, yang tenar itu, ya Gunung Kawi. Gunung Kawi kan kebanyakan yang toko-toko ya. Mau rumah makan juga banyak. Dia kan beberapa tempat itu memang tempat-tempat yang kayak gitu katanya ya. Dan itu syaratnya kan mudah gitu. Cuman bawa sajian aja atau enggak hari-hari tertentu lah. Hari-hari tertentu datang ke sana dan di hari apa gitu, untuk bahasa-bahasa Jawa Om kurang ngerti. Terus bawa apa gitu. Itu kan cuman segitu aja gitu.
nggak harus pakai tumbal, nggak harus pakai apa, tapi tetap aja itu namanya syirik ya, musyrik, nggak boleh gitu. Jadi jangan kalian lakuin juga gitu. Mentang-mentang nggak pakai tumbal kalian kesono lagi nanti bahaya. Terus kalau di gunung Kumukus itu kan pesugihannya apa? Berhubungan badan ya, kalian harus berhubungan badan di tempat yang sudah ditentukan atau nggak di mana lah, nanti kalian akan ini sendiri. Kan aneh gitu kalau mau berhubungan badan ya itu di kamar atau nggak di mana gitu, jadi lebih privasi gitu. Oh ini kan enggak, ngampar ya berapa gila, berhubungan badan massal itu kan. Nah, kayak gitu aja. Jadi untuk yang Om tahu seperti itu gitu. Jadi nggak semuanya yang kayak di darat atau nggak di laut memakai, atau nggak di air ya. Air tuh banyak di kali gitu, di sungai. Itu banyak kerajaan-kerajaan juga yang mengabulkan kalian untuk pesugihan. Untuk cepat kaya. Kaya tanpa bekerja, kalian molor aja kaya gitu. Terus Will? Ya itu. Nah gini. Gambling nanti. Nih yang pesugihan, uangnya itu Om datang sendiri ke rumah kita udah, atau kita harus menyiapin tempat gitu, atau emang misalkan tuh ambil di sana kata jinnya, ambil di sana, atau kita udah nyediain tempat buat uangnya itu sendiri gitu. Jadi ada ruangan khusus ya kalau pesugihan tersebut, ada ruangan khusus, misalkan kamar atau nggak apa, tempat naruh air tuh atau apa yang dari tanah liat itu, kendi ya atau apa yang gede gitu buat taruh beras. Biasanya sudah ada ini tersendiri ya, syarat atau enggak ini tempat petunjuknya gitu Bang Wil. Jadi emang Tapi nggak jauh, misalkan ininya di rumah, ngambilnya di mana gitu, enggak, di rumah aja ngambilnya. Tapi harus ada wadahnya gitu, tempatnya. jadi semua itu udah ada aturannya mungkin ya Om. Ya. Harus di sini gitu. Sambil nunggu pertanyaan, belum ada yang nanya. Jadi gini nih, Om, tahu nggak sih, bisa tahu nggak sih orang-orang yang melakukan pesugihan tersebut? Gitu. Kalau ciri-cirinya orang yang melakukan pesugihan tersebut banyak, ada, nggak banyak gitu. Mungkin salah satunya dari rumah kali ya. Kalau rumah tersebut mau gede mau kecil, mau belum jadi atau nggak apa ya, setiap kalian lewat rumah tersebut kalian merinding atau nggak takut. Padahal mau terang, mau siang gitu, tapi ngelewatin rumah tersebut kayaknya gimana gitu. Ada yang merhatiin. Hah? Kayak ada yang merhatiin. Iya, semacam kayak gitulah, ada yang merhatiin kayak, atau nggak sering melihat sosok-sosok apa di rumah tersebut. Itu sudah menandakan bahwa yang penghuni rumah tersebut kalau tidak melakukan pesugihan mungkin rumahnya angker. Jadi antara dua itu. Tapi 80% melakukan pesugihan gitu. Terus lihat lagi rumahnya, suka ada yang kalau kalian melihat cuma sosok wanita kunti atau apa ya, itu belum bisa menandakan dia pesugihan. Tapi kalau kalian melihat sosok perempuan tapi di zaman dahulu kerajaan, bisa jadi naik 90% pesugihan. Tapi kalau hanya kunti, genderuwo atau apa, belum tentu. cuma angker we. Ya, tapi kalau udah kalian melihat orang-orang zaman baheula, zaman dulu yang melakukan apa, pakaiannya zaman dulu tapi hantu gitu ya, goib, nah itu bisa disebut itu dia pesugihan. Terus lihat juga ada nggak di rumahnya atau nggak di halamannya ada kayak patung atau apa.
biasa sih kalau yang kayak gitu suka ada gitu. Biasanya misalkan dia pesugihannya dengan kera atau ular atau sama laba-laba atau sama apalah gitu, itu biasanya suka ada patung patung orang juga biasanya gitu. Itu aja sih ciri-ciri untuk rumah atau enggak orang yang sedang melakukan pesugihan. Nah Om, saya juga takut kan Om setelah Om bercerita kayak gitu misalnya. Om, ciri-ciri orang yang sedang atau enggak yang mau ditumbalin itu seperti apa? Jadi kalian yang khawatir kalian ditumbalin atau enggak, Om kasih tahu ciri-cirinya. Satu, kalian itu tidak tenang. Kayak semisal kalian itu susah tidur dan merasa dibayang-bayangi sama sosok yang gak kelihatan. Pokoknya gak tenang aja, risih atau enggak, kayaknya ada yang ngeliatin gue deh. Tapi sosoknya itu gaib apa? Gaib, yang gaib. Sumbernya ini. Gaib. Jadi dia si gaib ini lagi memantau gitu. Enggak, maksud aku teh gaibnya itu makhluknya apa orang yang melakukan pesugihannya yang lagi mantau tuh? Makhluknya. Oh, Kan yang melakukan pesugihan itu udah gini. Tuh, ambil tuh si itu tuh. Nah, berarti kan lagi dipantau nih di saat malam yang tepat pasti diambil. Tapi kan ada penangkalnya ya. Jadi Om sekarang masa Iya semua orang dalam pesugihan. habis dia ngumpul. Nggak ada yang datang lagi dari itu. Jadi salah satunya itu ya, kalian dibuat nggak tenang kayak melihat sosok aneh gitu ya. Satu lagi, kalian mendengar suara-suara yang memanggil kalian. Daniel. Daniel, pas kalian nengok pun nggak ada siapa-siapa gitu. Terus kayak kedutan ya, tapi bukan mata, bukan apa bukan kedutan mata ya, kelopak mata bukan, tapi di kulit. Nah itu salah satunya di kulit ya, mau di badan mau apa, dudan gitu. Itu udah ada masuk apa, salah satu makhluk yang masuk dalam tubuh kalian, sudah benar-benar tinggal gitu tuh di organ kitanya gitu. Ya kayak ada kedut-kedutan di tangan kayak atau nggak di mana, itu dia sedang mencari titik vital kita, yaitu jantung lah. Jadi kalau jantung kita udah mati, udah nggak ini kan sudah dibawa sama mereka. Terus kalau kalian inian seperti itu ya, salah satu ciri-ciri kayak gitu, kalian bubur aja datang ke orang pintar atau apa, tolong diapain. Kalau ke Ustadz di Ruqyah itu bisa nggak? Ruqyah bisa. Obatin yang kayak gitu? Bisa. Bahkan di Islam Om udah jelasin ya, yang disyariatkan, yang disarankan sama Rasul pun adalah di Ruqyah. Bisa, mau Ustadz, mau Kiai, mau apa, datang aja orang-orang yang bisa, yang pintar gitu. Orang pintar itu bukan orang paranormal atau dukun, bukan. Orang pintar ya, profesor kan pintar, dia tahu cara bikin apapun. Jadi orang pintar itu orang yang punya kemampuan. Ya gitu ya, jadi konteksnya harus dibedakan. Nah, antisipasinya apa Om? Om kalau akan Om jelasin, nggak ada yang datang kok Om. Jadi kita lewat aja. Nggak jelasin. Jadi biar apa? Mereka waspada gitu. Ya, pokoknya mah ciri-cirinya kalian kan sudah tahu seperti itu. Apa yang nggak tenang, terus kedut-kedutan di kulit, terus ada yang suka manggil-manggil nama kalian, terus suka ada ngelihat sosok-sosok makhluk gitu ya. Kalian buru aja datang ke orang-orang pintar gitu. Orang pintar sendiri yang akan bisa ngobatin. Karena kalau Om jelasin di sini kan bingung Om juga. Mau pakai ayat nanti gimana? Nggak pakai ayat, pakai praktek. Kalian memang bisa kan nggak bisa. Jadi kalau intinya mah kalau kata Om, kalau kalian sudah mendapatkan ciri-ciri tersebut, udah langsung aja 1000 langkah cari orang pintar. Itu Bang Billy, bukan nggak mau jelasin Bang Billy. Ya gitu maksudnya. Jadi jangan bukan ngobatin.
ngasih ide lah, ngasih solusi buat kalian Tapi gitu. kan nggak semua orang pintar bisa. Hah? Ya cari pokoknya cari aja. Salah satunya ya ini. Pokoknya cari aja kalian gimana cara mendapatkan solusi yang terbaik untuk diri kalian gitu. Oke, lanjut. Apalagi pertanyaannya? Pesugihan ya Om. Naikin pertanyaan ini Dan. Pesugihan itu ada kriteria nggak? Misalkan yang udah nikah, belum nikah, atau Wah, orok aja bisa kok. siapa aja gitu bisa melakukan pesugihan gitu? Oh, maksudnya apa yang ditumbalin apa yang Bukan yang melakukan pesugihan gitu. Bisa. Misalkan jinnya kamu mah masih kecil gitu. Oh, nggak ada batasan umur untuk Nggak ada melakukan batasan pesugihan gitu. umur 16-17 tahun juga bisa kalau memang dia Mau mau. Tapi jangan. ya kalau jangan mah mau umur berapa juga jangan Iya, gitu. jangan. Tahu. Udah ngelakuin pesugihan, otomatis kan buat perjanjian nih. Heeh. Cara mutus kontraknya kumaha. Seandainya nih Om saya udah Masukin ke YouTube lagi dah. udah perjanjian sudah pesugihan, saya melakukan pesugihan. Saya mau tobat gitu. Ih, ini aja belum dijawab, ini udah. Iya maksudnya gimana cara mutusinnya itu kan saya udah kontrak 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 sama ini gimana nih bisa nggak diobatin gitu? bisa. Nah caranya gimana Om? Caranya datang orang pintar. Buayan. Kan gue bener. Benar. Sekarang kalau Om jelasin nggak akan apa namanya bingung gitu. Medianya nggak ada, ininya nggak ada, bingung. Inti dari semuanya kalian kalau memang benar-benar setelah melakukan hal itu tobat gitu, mau diterima mau enggak tobat kalian itu urusannya Allah sama kalian gitu ya, bukan urusan orang lain, bukan gitu. Pasrahin diri aja, tapi jangan melakukan hal yang sama lagi gitu. Tapi kalau kalian tanya bisa nggak diobatin Om, kan rata-rata nggak bisa atau ini, itu bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu udah banyak kali gitu, mutusin apa yang punya perjanjian tersebut ya, banyak lah. Itu bisa kita batalin lah, atau nggak langsung diputus kontrak. Nah, lu jangan ganggu lagi nih manusia ini mau gini. Memang akhirnya bermain dengan fisik gitu ya. Kalau misalkan secara ini mas, akhirnya bermain fisik atau enggak kekuatan lah. Tapi kan tetap aja kalau kamu berpegang teguhnya ya nggak ada yang bisa ngalahin ilmu Allah gitu aja. Biarpun dia makhluk Allah juga, tapi kan dia sesat ya. Nah kan perjanjian itu putus kontrak pasti ada resikonya ya Om. Biasanya itu Om yang pernah Om obatin gitu, biasanya itu pakai apa Om ininya persyaratannya Om biar kontraknya sama itu terputus gitu Om? Nah, ada beberapa cerita ya, bukan cerita, kisahnya Om nih. Ada beberapa makhluk yang bernegosiasi sama Om. Kalau Om disuruh harus pakai apa saja gitu, Om nggak pernah mau ngelakuinnya. Atau enggak dulu pernah ada yang minta hewan kebo putih atau apa, Om tidak pernah melakukan menggugu atau enggak mengikuti permintaan mereka gitu. Karena kan kita memutus nih, misal Om memutus nih ya, si Bang Daniel yang udah muja minta tolong, Om tolong putusin dong, saya hilaf gini dengan keadaan dulu, sekarang saya tobat mau kembali lagi ke jalan yang benar. Om sebagai yang dimintain tolong, Om seneng dengan perkataan dia, tapi Om gak seneng dengan kelakuan yang dulunya dia gitu. Dibantu. Nego nih Om sama si makhluknya. Ternyata makhluk tersebut minta timbal balik seperti kebo bule 2 biji atau nggak sebiji, nanti dipotong, taruh palanya di mana gitu. Nah, Om itu nggak mau ngelakuinnya gitu. Itu banyak ada beberapa hal yang kayak gitulah, ada 4 sampai 6 kali Om bertemu dengan hal yang kayak gitu, yang minta tumbal, yang masuknya juga tumbal ya, tapi ke hewan gitu daripada dia yang diincar gitu. Sekarang bisa aja
misalkan om udah gini beres nih ya, nggak taunya besok lusa mati dia. Kenapa? Karena yang tempat pesugihan tersebut tidak senang makhluk-makhluknya kan. Wah, dia udah ingkar nih, sikat dah, malam ini juga eksekusi, mati dia. Jadi kalian kalau yang memutusin hal itu harus ke benar-benar tempat yang benar gitu. Jangan yang nanggung satu, apalagi yang nggak tahu menanggung. Kesian juga, resikonya juga kesian sama yang ngebatin gitu. Itu aja sih saran dari om. Bisa semua bisa diputusin apapun syaratnya. Kalau om pribadi om nggak suka ada syarat ini syarat itu, nggak, sikat aja selam. Tapi ya untuk kayak om gini atau melarang yang seperti om ini pasti ngukur gitu, ngukurnya seberapa tinggi tingkatan si kerajaan tersebut. Kalau kita maju sendiri dan balik lagi ke diri kita, ke harus cari aliansi lah untuk memerangi pesugihan tersebut gitu. Jadi jangan ngambil ini gegabah juga untuk para orang pintar juga. Kalau semisal yang ngelakuin pesugihannya udah meninggal, si kontraknya masih berlanjut? Masih ada yang masih, ada yang enggak. Biasanya kalau yang masih itu dia satu merasa keenakan makhluk-makhluknya, kedua merasa diingkari gitu, merasa pernah diingkari sama keluarganya kah, atau enggak sama yang bersangkutan gitu. Ada ini om, rata-rata pesugihan itu bikin orang yang melakukan pesugihan itu berapa lama om kayaknya? Bisa sampai 7 turunan enggak? Kalau dilihat dari zaman sekarang sih kayaknya susah. Paling dua kali periode kali. Kalau untuk zaman dulu makhluk-makhluknya masih pada keren ya, bisa. Bukan dalam artian sekarang nggak keren gitu. Cuman sekarang itu lebih masyarakatnya alhamdulillah lebih berpikirnya lebih positif ya. Kalau untuk sekarang Bil, kalau om bisa ini jawab itu ya pertanyaan tadi, itu nggak sampai 7. Kalau untuk kekayaannya hanya untuk selama dia yang pesugihan tersebut hidup. Udah mati, habisin tuh berapa turunan. Dihabisin semua makhluk, maksudnya bukan hartanya. Hartanya lama-lama habis. Pas orang tersebut meninggal, lama-lama habis hartanya. Rumah tangganya atau keluarganya apes, rusak. Nah, itu lama-lama kacau lah. Jadi rugi banget. Gini misalkan saya pesugihan ya om. Mau Enggak. mau. Kan saya udah kaya nih. Terus anak-anak anak-anak saya kan dia nggak melakukan pesugihan. Uang yang kita kasih ini, harta yang hasil pesugihan, mereka akan terima. Misalkan anak saya kerja nih, bukan kerja, usaha misalkan, pakai uang ini, apakah anak saya juga nanti pas saya meninggal gitu Ada imbasnya? Iya, ada imbasnya. Ada nggak gitu? Ada imbas. Ada imbas, mungkin nggak full gitu. Ya ada imbasnya. Jadi mungkin pokoknya harta yang hasil pesugihan itu pasti hilang ya. Yang nggak hilang mungkin hasil anak saya kerja mungkin gitu ya om. Jadi nggak semuanya. Ada pesugihan yang kayak gini juga mungkin. Pesugihannya dia melakukan ritual tanpa tumbal, ada, tapi anaknya cacat. Alhamdulillah misalnya ya. Kalau kalian bukan om ngomongin, ya udahlah nggak usah diomongin ras atau apa ya. Intinya kebanyakan ada aja yang kayak idiot gitu, SLB lah gitu ya, apa ya, kekurangan fisik lah atau apa. Itu bisa menandakan 60% salah satu keluarganya atau enggak orang tuanya atau enggak ininya melakukan pesugihan. Itu ada banyak malah, biasanya sama monyet tuh.
makrak kayak gitu. Apa lagi Bang Billy? Yang tadi yang pesugihan tanpa tumbal teh yang apa tadi Om yang mau ngasih saran itu pesugihan yang tanpa tumbal ya yang tadi teh. Oh ya. Oh, emang udah waktunya nih ngomong. Iya udah waktunya. Nah, jadi gini, kalian mau apapun agamanya ya, ini om berbagi nih untuk kalian. Semua makhluk, yaitu berupa manusia, om akan berbagi pesugihan yang paling ampuh untuk hidup kalian dan anak istri kalian dan keturunan kalian. Kalian cukup pesugihan sama orang tua tanpa tumbal. Itu Bang Billy. Iya. Jadi kalian yang masih punya orang tua berbahagia, harusnya gitu. Tetap kalian harus pesugihan ke orang tua, jangan ke makhluk gitu. Apalagi jin-jin kayak gitu. Jangan. Menyesatkan Itu hal sepele yang mungkin kalian lupakan gitu. Padahal mah rezeki lu mau segede langit juga tanpa ada ucapan dari orang tua, ridho orang tua, doa dari orang tua, nggak akan berkah, nggak akan ada, nggak akan. Pokoknya mah om saranin kalian untuk pesugihan, om saranin. Saran dari om pesugihan adalah ke orang tua, ibu terutama yang ngelahirin kalian ya. Gitu Bang. Jangan baper dong. Ini baper dia. udah nggak ada soalnya. Sudah nggak ada. Jadi kalian yang masih punya orang tua, terutama ibu, berbahagialah. Benar. Bang Daniel udah nggak punya dua-duanya, tapi dia harus berbahagia karena masih punya kita. Apa lagi Bang Billy? Emang nggak ada yang nanya nih. Jadi gini Om, untuk pertanyaannya sekarang mediasi Om. Ini siapa? Langsung ke pertanyaan yang tadi itu, langsung kita tanyakan sama makhluknya gitu Om. Gimana Om? Setuju aja Om. Hanya untuk bener apa enggaknya ya, untuk bener apa enggaknya tadi om sudah jelasin gitu ya. Kalian kalau memang ini sedikit ini juga ya, kalau disebut bahaya sih bahaya, tapi insya Allah om akan membuat kurungan karena makhluk pesugihan itu lebih besar ya tenaganya gitu dibanding makhluk yang beredar gitu. Gitu. Tapi kita akan coba untuk kalian. Tapi ini bukan contoh yang bagus. Ini hanya untuk pengetahuan aja dan memperjelas ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bang Billy, Bang Daniel dan di forum bertanya ya. Itu benar kan jawaban-jawaban lu? Itu aja sih untuk kalian. Gimana? Mau lanjut? Ya, karena waktu Om. Jadi kita tanya langsung sama ininya, sama makhluknya. Oke, ini berhubung sudah ada Bang Daniel dan Bang Daniel, ini udah ready belum? Dari awal ini salah. Ini justru kita, wah ini tadi sebenarnya diam-diam, cuma terlalu pelan. So, ceritanya. Ceritanya Sumpah, ini kan makhluknya Om. tenang ya. Oke, sekarang kamu misalnya akan coba deketin ya Bang Daniel biar Bang Daniel merasakannya dia ngarik. Kenapa? Karena kalau om langsung masukin takutnya gerubungan kayak ikan di darat gitu. Kalau dia yang masukin sendiri dan merasakan sendiri, mungkin insya Allah dia bisa ngontrol gitu ya. Oke gitu aja. Kita langsung aja coba datengin makhluk-makhluk ngepet. Kita langsung. Bin, lu jangan di situ dulu mendingan. Nanti setelah masuk boleh di situ. Karena posisinya ada di situ.
Kita coba ya sobat. Ini salah satu makhluk yang di tempat pesugihan. Kita akan coba bisa nggak dikirimnya. Lagi ini ya sobat ya, Bang Daniel lagi mencoba. Ini besar banget, ini asli, ini besar dan energinya juga nggak karuan. Jadi tunggu sebentar ya untuk kita bertanya-tanya. Ambil lah, ini ambil. Tarik. Tenang. Ini yang kayak gini nih kalau misalkan. Tenang. Ini benar-benar luar biasa. Dari tadi udah ada. Kita pilih-pilih dan datang 1, 2 sama yang di sini sudah mau masuk juga. Ini harusnya 2 masuk ke Bang Daniel. Cuman tadi diawasin ya. Sekarang Bang Daniel lagi coba di ini lawan dulu sedikit, diseimbangin. Oke. Malam, selamat malam yang ada di tubuh teman saya. Atau nggak saya mau assalamualaikum. Karena percuma ya malu kayak gini disebut salam juga udah nggak mau. Selamat malam. Maaf udah narik kamu kesini ya. Ini saya bukan mau apa-apa, cuman ingin pembuktian aja. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab apa yang akan saya tanyakan dan teman-teman saya tanyakan tentang pesugihan yang sering kamu lakukan ya untuk manusia-manusia. Kamu bisa nggak berbicara? Hah? Bisa? Oke. Asap Bil, tanya Bil. Apa aja tadi pertanyaannya? Ya sobat, ini udah kita netralisir ya, udah kita sedikit memakan. Mungkin insya Allah akan lebih lancar gitu. Karena dia ngomongnya pelan, nanti akan Om perjelas ngomongannya seperti apa. Oke, Bang Mari. Baon. Ini dari mana? Ini? Iya. Ini dari atas. Enggak, maksudnya ini biasa menerima pesugihan dari mana? Maksudnya? Dia. Ini makhluk gunung. Makhluk gunung. Nah. Sini, Bang, duduk sini. Singa ganggu. Enggak. Ini berarti makhluk darat ya yang nggak di laut. Mau nanyain ini, biasanya apa yang orang yang pesugihan itu biasanya bawa apa ke makhluk ini? Oke. Kamu biasanya kalau orang-orang mau bersugih sama kamu itu, pesugihan itu, syaratnya apa aja? Dengerin bro. Apa? Darah. Iya. Kamu ini bangsa apa? Siluman apa jin sih? Siluman setengah siluman. Oh, dia mintanya darah ya, karena dia siluman ya. Siluman apa nih? Kalian mungkin sudah tahu lah dari gerak-geraknya. Nah, apalagi Bang Billy? Itu darah binatang atau darah manusia? Oh, jadi udah di apa? Oh, udah disyaratkan, jadi harus bawa darah. Mau darah manusia atau darah Hewan. hewan. Orok suka nggak orok?
Ya, kalau kata kita mah kambing apa? Kairo. Orok. Hipu. Itu kalau ada orang yang mau pesugihan nih, setiap melakukan pesugihan itu syarat bawa darah itu harus setiap ketemu atau sekali? Setiap ketemu. Jadi setiap ketemu berarti om itu persyaratan untuk yang melakukan pesugihan itu pertemuannya itu kira-kira dalam seumur hidup yang pesugihan itu berapa kali itu? Ada waktunya nggak? Apa? Jumat Kliwon, malam Kliwon. Jadi tiap malam Tiap Kliwon. malam Kliwon ya, berarti bukan Jumat Kliwon tapi tiap malam Kliwon harus bawa darah gitu. Jadi kontinu itu. Kamu gimana? Langsung di rumahnya. Nah, oke, kita langsung bahas aja. Apa yang kamu nikmati setelah si orang tersebut menikmati juga uang dari kamu atau harta dari kamu? Apa cuma darah aja? Apa? Hah? Sari apa? Sari manusianya oh. Nah sari manusianya itu apa maksudnya? Ya, yang di kita. Jiwa gitu. Iya, si sukmanya diambilin. Sari-sari manusia itu apakah dimakan atau gimana? Oh, jadi sari-sari orang itu memberi kesaktian bagi silumannya itu sendiri om. Oh, tuh. Oh, rugi banget kalian. kalau yang pesugihan ya. Pesugihan ini bisa dibilang badannya ke atasnya apa? Kayak jin atau manusia, bawahnya ular gitu. Nah, ini kayak gini nih. Terus apa lagi? Bill? Itu orang yang pesugihan itu kira-kira ada batas waktunya nggak? Tidak. Jadi selama dia hidup, selama dia memberikan darah itu, dia akan dikasih harta kekayaan untuk itu ya, untuk gantinya apa? Darah tadi. Oh, selama memenuhi syarat. Misalkan nih kita bukan kita, itu yang melakukan pesugihan itu melanggar. Apa resikonya buat yang melanggar? Gimana? Oh, Apa? dia akan cari orang terdekatnya om. Jadi misalkan saya ini melanggar, misalkan nggak ngasih darah itu, nah dia akan cari saudara kita Ya. berarti bukan orang lain ya, tapi saudara kita yang Ya. berarti ini rugi kalau yang ini om ini saudara-saudara yang ini pesugihan boleh nyalain yang pesugihan nih. Boleh juga nggak apa-apa nih, soalnya saya nggak tahu apa-apa kena imbas gitu, kan. Daripada saya kena imbas yang mending yang nyugihnya itu yang dihabisin. Nah, kan nggak tahu, makanya tadi om kasih tahu ya ciri-cirinya. Kamu mau ini, mau duduk nggak? Duduk dadah, duduk ini. Bentar. Enggak. Oke, pegangin dan ke sana. Oke. Udah enak ya, tinggal tanya-tanya aja. Yang mau bertanya langsung di YouTube boleh, mau kita wakilin boleh. Terus Bang Billy. Ini punya nomor Ya mungkin udah pertanyaannya udah itu, mungkin om ganti mau lain. Ini kan ular nih, siluman ular nih. Ya om, persyaratannya itu cuman darah sama Saripati manusia. saripati manusia itu jadi kesaktian buat Buat dia. makhluk tersebut. Jadi bukan dimakan mungkin, tapi emang untuk kesaktian makhluk ini sendiri
darah sama sari kita itu diambil gitu. Jadi bukan makanannya sebenarnya gitu. Jadi ini untuk meningkatkan kemampuan makhluk ini, itu sendiri. Ini kan makhluk ini kata Om tadi juga kan setiap tempat, setiap berbeda-beda, setiap makhluk berbeda-beda syarat dan ketentuannya. Kalau tadi Bang Billy mau tahu lagi makhluk yang lain, mungkin Om akan cariin lagi makhluk yang lain ya, biar kita gali lagi apa syaratnya sama nggak gitu. Oke? Mungkin gitu kan Bang Billy. Jadi gitu aja. Ya, gitu aja. Yang ini mah udah aja. Oke, terima kasih untuk kamu yang ada di badan teman saya. Saya dan teman-teman bukan ingin mengganggu kalian, tapi hanya sekedar menggali info ya tentang apa aja kalian selama ini melakukan pesugihan itu ke manusia itu syaratnya apa aja gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah ada jawabannya. Terima kasih banyak tentang infonya. Kamu sekarang kembali lagi ke asal ya. Oke, asal. Yuk, saya bantu. Panas ini? Gila. Panas loh. Bisa merah begitu. Kasih air kan? Kopi. Biasa ini penunggunya mau ngopi. Istirahat dulu sambil nunggu normal. Kalau ada yang